Bagaimana hukum membawa anak-anak ke masjid? Pada dasarnya membawa anak-anak ke masjid hukumnya boleh dan terlalu banyak dalil akan hal tersebut, ya. Di antaranya Rasulullah SAW sendiri pernah ke masjid hamilu Umamah. Rasulullah SAW salat sambil menggendong Umamah dalam masjid yang dilihat oleh para sahabat. Demikian juga Nabi SAW pernah salat, kemudian datang Hasan atau Husain naik di atas pundak Nabi SAW. Akhirnya Nabi sujudnya lama dan para sahabat akhirnya sujudnya juga lama. Setelah selesai salat, maka mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innaka qad sajadta sajadatan atolta fiha." Ya Rasulullah, sungguh engkau sedang sujud dengan sujud yang lama, ya. Ahadatha syai'un am unzila ilaik? Apakah telah terjadi sesuatu ataukah ada wahyu yang turun makanya sujud lama? Jangan-jangan Nabi sedang sujud turun wahyu. Kata Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun. Semuanya tidak ada. Walakin ibni hadza, akan tapi cucuku ini irtahalani. Cucuku naik di atas pundakku dan menjadikan aku seperti kuda-kudaan, seperti onta tunggangannya. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdi hajatahu. Dan aku tidak ingin aku menurunkan dia sampai dia puas dulu. Jadi akhirnya gara-gara Nabi biarkan naik di atas pundak Nabi sujudnya lama, akhirnya para sahabat jadi korban, ikut sujud apa? Lama. Ini dalil bahwasanya Nabi bawa anak-anak. Demikian juga Nabi menyatakan, inni la adkhulu fi salatin uridu an utila fiha. Aku masuk dalam satu salat dan aku ingin memperpanjang salatku. Fasami'tu buka'a sabiyyin. Tiba-tiba aku mendengar suara tangisan seorang anak. Fa atajawwazu fi salati, ya. Dan aku pun persalatku, aku khawatir mempercepat salat, khawatir memberatkan ibunya. Ini berarti ada anak-anak yang hadir. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin. Salatlah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat waktu mereka berumur 7 tahun, ya. Maka di antaranya kita bawa anak kita berumur 7 tahun untuk salat di masjid bersama kita. Ini hukum asal. Akan tapi kalau ternyata dijelaskan oleh para ulama, kalau ternyata anak-anak mengganggu jalannya salat dengan hal yang tidak wajar, ya, teriak-teriak sana sini, berlari-lari, ya, kemudian lompat sana lompat sini di tengah-tengah orang sedang salat, maka kemaslahatan salat lebih utama daripada kemaslahatan anak-anak tersebut. Kemaslahatan umum lebih utama daripada kemaslahatan pribadi. Kalau Nabi SAW melarang orang di masjid baca Quran dengan suara keras karena bisa mengganggu orang yang lain, padahal baca Quran, tapi suaranya keras bisa mengganggu orang lain, Nabi suruh tidak boleh keras-keras, apalagi tatkala sedang salat kemudian anak-anak teriak-teriak mengganggu yang lainnya, ya. Karenanya, ya, jika seorang bawa anak, hukum asalnya boleh, tapi dia berusaha menjaga apa? Anaknya, berusaha menjaga anaknya. Jangan sampai dia kemudian gara-gara ingin mencatat akhirnya anaknya mengganggu ibu-ibu yang lain tidak bisa catat, ya. Ya. Untuk itu dia korban. Dia tidak usah mencatat, dia jaga anaknya, dia lihat anaknya. Nanti dia ulang di rumah atau dia catat di rumah, ya. Jadi seorang harus memikirkan orang lain pula, ya. Terkadang kita juga harus kasih uzur. Terkadang sebagian ikhwan atau akhwat dia harus bawa anaknya. Dia ingin ikut pengajian, ya. Atau sebagian orang suaminya istrinya lagi tidak di rumah, anaknya mau dia tinggal di rumah, dia ingin sholat berjamaah. Ini itu terjadi, terkadang kejadian seperti itu. Kalau dia mau pergi sholat berjamaah, istrinya tidak di rumah, anaknya harus dia bawa. Kalau dia bawa anaknya, akan timbul keributan di masjid. Terkadang anaknya nangis-nangis, teriak-teriak, ingin sholat ke masjid, ya. Saya pernah dulu anak saya, Zainab, perempuan. Saya mau ke masjid, dia nangis-nangis. Nangis-nangis, terus saya bilang, Zainab, ke masjid itu yang laki-laki, Zainab. Kalau perempuan di rumah saja. Kata Zainab, saya laki-laki, Bi. Pokoknya dia mau ikut. Pokoknya dia mau ikut. Ini kejadian saya alami sendiri. Saking ingin ikutnya, dia bilang, saya laki-laki, Abi. Ya, dia pingin ikut. Jadi terkadang kita harus bawa anak kita memang dalam masjid. Tapi kalau kita sudah bawa ke sini, ya, kita harus jaga baik-baik. Jangan saya mengganggu yang lain. Adapun kalau anak sudah berusia 7 tahun atau sudah bisa dikasih tahu, maka itu tidak mengapa. Makanya kalau seorang bawa anaknya dari rumah menuju masjid, di tengah jalan dikasih tahu, nak, kamu jangan ribut, nak. Masjid itu bukan tempat main-main. Masjid adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Masjid tempat baca Quran, tempat ngaji.
bukan tempat untuk main-main. Diingatin terus, awas nak kalau kamu lari-lari nanti Abi cubit. Awas ya, Abi cubit bagian atas bagian bawah ya, 3 kali ya. Ya, diingat terus sampai dia langsung Allahu Akbar, tenang dia. Mau dicubit takut dia. Akhirnya dia mau gerak-gerak takut dicubit. Jadi intinya boleh, tapi perhatikan jangan sampai mengganggu yang lain. Kalau anak sudah lari sana lari sini, dibiarkan berkelompok dengan anak yang lain, teriak-teriak sana teriak sini, akhirnya sholat terganggu, pengajian juga terganggu. Ya. Maka wajar sebagian ustaz terkadang melarang mutlak anak-anak dibawa ke pengajian. Saya tidak melarang mutlak ya. Saya melarang, saya jamak ada menjamak 2 dalil. Saya bilang boleh bawa tapi harus dijaga. Kalau suara kecil-kecil sedikit-sedikit, insya Allah semua bisa memahami. Tapi kalau teriak-teriak terus-terusan, maka ibunya harus bertanggung jawab. Segera ambil anak tersebut. Kalau perlu sholat berjalan, ambil anaknya. Ya, jangan dia sholat, anaknya ribut-ribut, dia ambil anaknya. Pegang anaknya. Ya, daripada akhirnya yang lain terganggu.